Salam budaya Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Untuk video kali ini, tim SOB akan membahas sebuah pusaka yang sangat unik sekali, yaitu pusaka Putut Sajen. Inilah bentuk dari pusaka keris Putut Sajen. Kenapa dinamai Putut Sajen? Arti dari putut sendiri adalah perwujudan dari manusia. Ini, ya. Ini dinamakan putut. Ini putut. Kita buka ya. Putut Sajen ini juga bentuknya seperti halnya keris-keris yang lain ya. Cuma keunikan tersendiri di sini bergambar manusia, berbentuk manusia. Dan Putut Sajen tidak hanya lo 3 atau lo berapa ya. Itu ada yang lurus, ada lo 5, lo 7, lo 9. Dan di sini keistimewaan saya sendiri, punya saya sendiri, keris Putut Sajen terdapat pamor bungkem atau istilahnya pamor tambal di sini ya. Nanti tak kasih tahu, pemirsa sini ya. Saya di sini punya 2. Di sini juga pusaka punya saya memang cukup sangat langka, soalnya bentuknya besar. Biasanya Putut Sajen itu ukurannya sekitar 20 cm ya, dari putut sini sampai ke bilahnya itu 20 cm paling panjang. Punya saya ini dari bawah sampai ke atas itu sekitar 30 cm ini. Jadi udah sangat langka yang besar-besar kayak gini ya. Kita buka semua ya, biar pemirsa semua tahu. Ini juga sama, terdapat Putut Sajen dan terdapat juga pamor tambal. Pamor bungkem orang bilang. Mungkin ada yang tanyakan dari Mangkubumi. Itu kalau apa namanya keris Putut Sajen. Putut Sajen ya. Itu di era tahun berapa kira-kiranya? Kalau untuk eranya sendiri ya kita kurang paham. Ya. Tapi ini terbilang udah pusaka sepuh. Pusaka sepuh. Mungkin sekitar tahun 1400-an ya. Ini yang mereka biasanya zaman-zaman kerajaan atau tentang istilahnya kisah atau sebuah kisah, bahwasanya kalau dinamakan Putut Sajen kan itu ada gambarnya manusia, kayak seperti manusia. Ya, betul. Itu mungkin ada cerita dari sebuah kisah atau gimana kok bisa sampai terbentuknya menjadi sebuah Putut Sajen. Oh ya, gini. Kenapa empu ya membuat keris Putut Sajen? Ya. Itu sisilahnya itu ya, kegunaannya ya. Kegunaannya itu adalah untuk upacara agama, bersih desa. Kayak halnya di sawah ya, kita mau menanam padi, kita selamatan, itu pasti ada simbolnya, ada keris Putut Sajen dulunya lah gitu. Orang dulu itu ya. Gitu. Terus bersih desa, kita bersih dari wabah, ada wabah, bersih penyakit atau bersih intinya nggak ada paceklik maling gitu ya. Itu biasanya dibuat selamatan hari tertentu ya, menggunakan keris Putut Sajen. Tapi keanehannya orang dulu, keris Putut Sajen kalau setelah digunakan itu dibuang. Oh, dibuang. Iya, dilarung. Dilarung. Dilarung, kadang ditanam di tempat lahan itu sendiri biar untuk menjaga dari orang dulu. Oh, iya. Penjagaan tempat tersebut. Kirain gini, kok Putut Sajen terus ini pegangannya gambar manusia, kirain kayak cerita Malin Kundang itu kan. Malin Kundang kan kok kali istilahnya jadi batu, mungkin Putut Sajen namanya orang Sajen, jadi putut jadi sebuah kayak keris ini. Oh enggak, beda. Memang simbolnya kan ini kayak orang bertapa ya. Iya. Orang bertapa, jadi suruh menjaga. Tuahnya tersendiri kalau Putut Sajen itu adalah pagar goib dan juga melindungi
yang diselamatin tadi itu, yang ada acara selamatan itu tadi dilindungi sama keris ini, sama tuahnya lah, hodam katanya orang bilang itu, hodamnya. Tapi ini tidak sampai ke daerah zaman-zaman kerajaan ya? Apa masih termasuk? Masuk. Oh masih Iya, termasuk. ini zaman orang dulu zaman kerajaan juga pakai gini. Zaman kerajaan Iya. apa ini? Kalau ini eranya, insya Allah era Majapahit. Oh era Majapahit. Tapi keistimewaan saya sendiri, keistimewaan pusaka saya sendiri nih ya, ini terdapat pamor ya, pamor juga lumayan langka, tapi juga sering terdapat di keris putut. Mbak, putut saya ini kan terlalu besar, ukurannya nggak seperti ukuran keris putut biasanya kan ukurannya sekitar 20 cm lah, tapi ini besar, lumayan ini. Kalau modelnya mesti ya beda-beda ya? Ya. Tapi kalau istilahnya kalau ada lambang seperti ini yang dinamakan putut sajen gitu? Ya, putut sajen, yang penting ada ininya. Ada juga yang dinamakan putut itu kadang satu keris di sini ya, kayak keris umyang jimbe itu ya. Ya. Di sini ada, itu namanya keris putut manunggal namanya itu. Mungkin orang-orang yang dulu kalau memang ini dibuat untuk seperti apa, selamatan atau mungkin sawah, sebelum membuat ini apa perlu selamatan sesuai sesajennya apa gimana? Ya enggak, intinya gini. Kalau nggak lengkap, kalau nggak ada ini itu nggak lengkap rasanya orang dulu itu. Oh, ya. Gitu. Jadinya itu memang orang dulu itu kalau ada di sawah, ya. Terus apa namanya ya, yang di sawah itu yang mau nanam padi lah intinya, mau nanam padi itu harus ada pusaka ini. Terus habis acara selamatan itu sendiri, nanti pusaka ini akan dilarung di tempat itu juga. Makanya jangan salah ya. Setiap pusaka putut sajen itu kebanyakan pusakanya udah jelek-jelek dan rusak. Oh, iya. Banyak ditemukan di dalam tanah, kadang di sungai-sungai itu banyak ditemukan. Kadang orang-orang kan nggak sengaja nyangkut-nyangkut di sawah, akhirnya menemukan sebuah pusaka putut sajen ya, dibersih, dibuka dan dirawat. Itu kan banyak juga. Tapi alhamdulillah pusaka saya ini lumayan bersih. Terus kenapa bukannya kita dapatnya nggak di tanah ya? Ini dapat di tanah. Dari orang sendiri, tapi keistimewaannya sendiri ya ada, itu bilahnya itu terbuat dari meteor, gempanya juga padat ya, itu makanya bertahan sampai ratusan tahun. Itulah keistimewaan dan kehebatan empu-empu kita dulu. Sebelum era kita itu, empu dulu itu udah inisiatif membuat senjata yang kuat dan tahan lama. Beda sama yang sekarang ya. Mungkin sekarang kita taruh di tanah aja 1 minggu aja kena hujan, kena panas, oh udah karatan. Kalau yang sekarang iya sekarang, tapi ya dulu memang karatan di luar aja, tapi kalau dibersihin ya bersih. Oh, berarti kalau orang-orang dulu memang buatnya sungguh-sungguh ya. Kalau kebanyakan sekarang kan campurannya pembuatannya besi ya. Iya. Ada campuran besi, bukan kayak ini apa namanya, meteor. Iya, meteor. Terus tempatnya beda. Tempatnya lipatannya beda. Lipatannya terlalu padat ya. Padat utamanya itu kalau istilah kekerisan tuh besinya besi pulen. Padat ya. Besinya padat. Kadang digini ting gitu. Kadang bunyi kan ya. Ting gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Ini yang dinamakan keris putut sajen. Kalungnya juga gini dulu. Tapi kayak berdiri itu. Berarti orang-orang yang Jawa kuno dulu memang kalau harus selamatan harus ada ini ya. Tapi kenapa kalau orang sekarang nggak ada ya? Mungkin karena eranya atau gimana? Ya mungkin untuk sekarang orang-orang kan cari simpelnya aja. Iya. Soalnya kalau buat keris kayak gini, kalau bukan empu nggak bisa. Apalagi kalau buat keris dulunya itu orang berpuasa. Mungkin sekarang mau buat keris, aduh alsarasen gitu loh. Ini alsarasen. Iya. Mungkin soalnya kan kalau saya dengarkan memang kalau putut sajen harus lengkap. Mungkin kalau ada ini kan istilahnya selamatan kan ini dilarang kan menambah selamat kan. Iya, bukan dilarang sih, ditanam di tempat itu juga gitu loh, biar untuk menjaga lokasi yang diselamatin tadi ya. Mungkin kalau istilahnya kalau di sawah ya itu mungkin biar gak ada warang ada biar gak terlalu banyak biasanya gitu.
terus biar gak ada orang yang menyalahi tanaman-tanaman. Soalnya Ya, kan benar-benar. kalau pari itu kan gampang rusak istilahnya. Iya, gampang banyak hama. Dan juga kalau memang istilahnya padi itu juga bila ada tentang kekaiban itu memang ada. Kalau kita istilahnya orang Jawa itu namanya rasani. Kalau kita mengharapkan lebih besar biasanya nggak dapat. Iya, ya, betul. Kalau kita mengeluh akhirnya kita tambah rusak Wah, pastinya. betul. Jadi kalau misal ada penjaga kayak seperti ini, mungkin insya Allah ya terbantulah istilahnya. Ya. Mungkin kan keempuan dari putus sajen di sini kelengkapan kan. Iya. Terus ada juga Mas, simbol-simbol dari eluk ya, dari bilanya ya. Kalau ini 7 itu istilah pekerjaan tuh 7 itu pitulungan. Intinya ditolong, iya, orang iya. yang punya hajat ditolong. Terus ini kan eluk 3 ya. Iya. Ini namanya jangkung. Jangkung itu perlindungan. Jadi intinya itu yang punya hajat tuh dilindungi sama pusaka ini. Terus ada juga yang lurus namanya brojol. Itu kebanyakan itu ditaruh di sawah-sawah itu brojol. Kalau ini taruh di kebun-kebun, di rumah atau di tempat-tempat intinya kayak tempat penting lah. Dulunya tempat penting ditaruh ini untuk perlindungan ya, untuk benteng juga ini. Jadi istilah ada musuh atau ada apa itu mau nyerang itu senggan. Iya. Istilah dia melihat tuh kayak ada energi tertentu loh yang Iya. nutupin itu. Dulunya itu. Kalau yang brojol itu biasanya buat di sawah untuk padi biar brojol itu biar biar sehat tanamannya nggak ada wabah gitu loh. Iya. Biar panennya melimpah ruah. Ini tapi saya rasakan ada energinya lumayan. Dari kampus Haji ini dapat dari mana kira-kira? Ini saya dapat di kebun ya. Kebun. Ya alhamdulillah dalam rangka penarian juga. Ya mungkin. rangka penarian. Ya dalam rangka penarian dari teman kita sendiri ya. Tapi bukan tim SOB, ada teman saya waktu di suatu tempat di daerah Purwo, sana Purwo Banyuwangi. Enggak apa-apa. Iya. Sebutkan nama Iya. channelnya, nggak apa-apa. Ya, itu channelnya namanya Mas Krisna Ardinata ya. Nanti kita ada ketik ya, nanti di bawah itu beliau mendapatkan pusaka 2 ini dan alhamdulillah diwariskan kepada saya. Dan sekarang kita bisa edukasi tentang pusaka ini juga gitu loh. Ini lumayan ya energinya itu yang saya rasakan tuh sedikit ada panasnya tapi dinginnya yang saya rasakan itu lumayan sampai menyentuh ke tulang rasanya. Yang ini lumayan energinya. Besar sekali, sangat kuat dalam getarannya. Makanya mungkin sudah terlalu lama di kebun ya, Ya, di dalam kebun, tanah. kebun. Nah, jadi energi ini masih ada, masih hilang karena mungkin ini hasil tarikan. Jadi kan yang menjaga kan ada, jadi bisa ditarik kan. Istilahnya yang menjaga itu bisa mengikuti yang sama orang yang menariknya. Biasanya kalau kes ini kalau nggak jodoh sama orang nggak bisa tertarik. Iya memang. Kadang orang juga takut dari bentuknya kan Iya. kayak gimana itu ya, serem ya. Mukanya serem ya. Tapi enggak juga sih. Memang kalau pencinta pusaka, kalau seperti ini tuh udah biasa. Jadi kita tuh memang untuk hal energi itu kita percaya ya. Kalau jangankan pusaka, kadang kita juga punya energi sendiri. Iya. Iya. Ya mungkin cukup ya. Cukup. Mungkin cukup sekian ya video dari kami tentang pembahasan pusaka keris putut sajen ini ya. Jangan lupa terus ikutin channel kami biar kami akan semangat membuat video-video yang lain yang lebih menarik ya tentunya dengan petualangan dan juga pembahasan tentang pusaka-pusaka yang saya miliki atau pusaka-pusaka. Nanti kiranya ada teman-teman yang antar pusaka kita edukasi lagi ya. Oke. Edukasi sambil pengetahuan. Buat teman-teman yang belum tahu tentang pusaka-pusaka, nama-nama pusaka yang lain, Ya. agar tidak kehilangan bahwasanya zaman era kerajaan kita itu sudah ada keris-keris seperti ini. Ini juga namanya sejarah ini, tidak bisa terlupakan. Ya, lebih dekat lagi biar pemirsa tahu ya. Ini bentuknya. Nah, ini ada pamor tambal ya. Ini bentuknya pusakanya. Nah ini salah satunya. Ini keris sepuh nih ya. Anget kerisnya. Itu lumayan ya. Ya ini kuat gitu energinya. Ini sepuh nih. Ya, bukan keris baru, sepuh ya. Ini ada pamor tambalnya juga.
Udah. Terus Nah, kalau yang ini energinya terasa dingin ya. dingin. Kalau ini dingin, kalau yang ini ada sedikit panasnya juga ada dinginnya, tapi kayak ya itulah energi kelistrikannya itu sampai ke tulang itu dinginnya. Udah ya. Ya. Mungkin cukup sekian dari kami ya tentang pembahasan keris putus sajen ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga share. Nanti juga kita akan ada pembagian musika nanti pasti ya. Ya, nanti ada bawah- giveaway nanti kalau ya. sampai 1000 subscriber nanti. Ya, 1000 subscriber kita akan ada pembagian mustika asli ya, Ya. mungkin dari manifestasi alam ya. Nanti Ya, nanti kita bagikan kepada subscriber kami yang setia. Ya, makanya sering-sering komen. dan sering support Ya. dan doakan kami semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran Amin. agar selalu memberikan hiburan-hiburan kepada kalian, mengedukasi apapun segala yang kalian inginkan. Ya, dah, ya. Ya, Ya, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini mulai.